Saudara pendengar di mana saja Anda berada, selamat siang, selamat berjumpa kembali langsung dari tepian Narosa Teluk Kuantan. Pada sore hari ini merupakan hari keempat yang akan dimulai putaran pertama sebanyak 11 kali hilir akan dilaksanakan. Dan ada baiknya tentunya sebelum kita lihat, karena kami yakin di antara kita sudah memiliki berkaitan dengan daftar undian aduan pacu jalur tradisional Kabupaten Kota Singgi hari keempat putaran pertama. Dan pada hari ini atau pada saat ini sebelum pelaksanaan pacu jalur ini dimulai, ya juga pada saat ini kami sudah standby, sudah ada beberapa kawan di sini di studio mini, di antaranya rekan Awaludin dan juga John Simon. Rekan Awaludin, selamat siang. Selamat siang rekan Ordenianto. Iya, alhamdulillah. Dan selamat siang juga para pendengar setia di Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Singgi. Rekan Ordeni. Iya, betul. Terus siang hari ini barangkali karena hari ini hari terakhir Bung Ordeni. Betul. Juga tahun ini juga terakhir pacu jalurnya tahun 2015 ini, yakni di Kota Teluk Kuantan. Barangkali karena hari terakhir, untuk sebelum jalur-jalur dihilirkan, barangkali bisa kita lihat kembali, kita review kembali perjalanan masing-masing dari jalur yang masuk ke hari final pada kesempatan hari ini, rekan Ordenianto. Iya, betul. Namun yang jelas gitu ya, bahwa kalau kita lihat dari daftar aduan pada hari ini, khusus hari keempat diantaranya, nampaknya terutama dari Indragiri Hulu sebagai boleh dikatakan tamu gitu ya, dari luar gitu rekan Awaludin. Nampaknya belum ada yang saling berhadapan rekan Awaludin. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang boleh dikatakan keberuntungan bagi Indragiri Hulu ini rekan Awaludin. Karena mereka 5 buah jalur diantaranya belum ada saling berhadapan atau saling berpacu. Istilahnya sebenarnya berpacu yang pastinya bukan berhadapan, tapi istilah berhadapan sudah selalu kita gunakan gitu. Nah, jadi jalur-jalur dari Indragiri Hulu ini tentu akan menjadi tantangan khusus atau tantangan tersendiri bagi jalur-jalur dari Kabupaten Kuantan Singgi ini nanti rekan Awaludin. Betul, bisa jadi rekan Ordenianto, ini merupakan suatu keuntungan bagi mereka. Ya. Kalau seandainya jalur tersebut bisa memenangkan di masing-masing hilir yang diwakili oleh Kabupaten Indragiri Hulu nantinya. Namun barangkali kalau seandainya Bung Ordeni dari masing-masing jalur itu tidak sanggup memenangkan dari hilir-hilir yang diwakilkan kepada 5 jalur tersebut, barangkali juga ini merupakan kerugian bagi mereka. Betul. Jadi ada untungnya juga dan ada juga ruginya barangkali rekan Ordeni. Iya. Kemudian kalau kita melihat luncuran di lapangan 3 hari yang lalu ini rekan Awaludin, memang jalur-jalur yang diprediksi akan masuk ke hari keempat ini memang boleh dikatakan luncurannya memang sudah luar biasa gitu ya. Betul. Kalau kita lihat kembali di beberapa rayon ini, rayon 1 di Kecamatan Inuman itu nampaknya tetap hadir di hari keempat, itu maksudnya masih menang, yaitu Meriam Onggang Parau Bapeda Kuansing dari Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir. Betul. Nah, ini tentu juga merupakan sesuatu yang boleh dikatakan menakutkan, boleh dikatakan demikian gitu ya, atau boleh dikatakan tantangan terberat lah dari jalur-jalur yang lain. Namun juga ini merupakan peluang dan kesempatan bagi jalur yang lain untuk menundukkan gitu ya, sang juara gitu. Betul. Nah, itu barangkali akan punya nilai plus tersendiri barangkali Bung Ordeni. Mereka juara pada saat jalur kita sanggup menundukkan sang juara tersebut, barangkali kita punya nilai tersendiri di hati masyarakat. Barangkali dari ke-11 hilir yang telah kita bahas tadi Bung Ordeni, sekarang kita berpindah ke arena kita yang berada di tepian Narosa Teluk Kuantan ini untuk prediksi jalan. Biasanya banyak anggapan di masyarakat
wajar jalur ini menang jalannya di sebelah kanan, atau wajar jalur ini menang jalannya di sebelah kiri. Nah, untuk arena kita pada kesempatan hari ini di pacu final ini, Bung Ordeni, seperti apa prediksi Bung Ordeni mulai dari pancang pertama hingga ke pancang terakhir ini? Apakah ada jalur yang akan diuntungkan karena adanya jalan yang berbeda dari kedua kiri dan kanan ini, atau seperti apa Bung Ordeni? Yang pertama, yang jelas, yang namanya jalur yang berprestasi, yang dalam arti kata bahasa kampung kita laju gitu, jalur yang laju, mereka tidak akan melihat dan memperhatikan jalan kiri ke jalan kanan, tidak ada permasalahan gitu. Sehingga kalau kita melihat kenyataan di lapangan, itu pun boleh dikatakan kiri atau kanan itu boleh dikatakan sangat berimbang. Jalur-jalur yang sudah berprestasi menurut kita dalam arti kata memang dengan prestasi yang sudah teruji, jalan sebelah kiri ini malah sangat menguntungkan bagi mereka. Sehingga ketika berada di finish itu biasanya mereka meluncur dari pancang kelima sampai pancang keenam. Begitu juga sebaliknya, ya jalur-jalur yang kebetulan mungkin dengan kekuatan yang sudah teruji juga, hilir sebelah kanan mereka memanfaatkan pancang ketiga, keempat sampai pancang kelima ini adalah kekuatan penuh, sehingga mereka jauh meninggalkan lawan. Jadi dalam arti kata kami yakin pancang yang digunakan yang akan dilalui oleh jalur-jalur yang akan berpacu oleh atlet-atlet perpacuan kita itu sangat berimbang dan tidak ada yang diuntungkan satu di antara jalan ini, rekan Auludin. Baik, artinya jalan berimbang pada kesempatan hari ini. Namun dari apa yang Bung Ordeni sampaikan, membahas dari hilir pertama hingga ke hilir 11 tadi, barangkali perbincangan kita pada saat ini hanya berandai-andai saja. Iya, betul. Barangkali hasilnya jalur Indragiri Hulu mengirimkan wakilnya sebanyak 5 jalur, kemudian Kecamatan Cerenti 1 jalur, Kuantan Hilir 2 jalur, Kuantan Tengah 3 jalur, Pangean 2 jalur, Gunung Toar 4 buah jalur, Kuantan Mudik 3 jalur, dan Hulu Kuantan 2 jalur, sehingga total pada siang hari ini masih ada 22 jalur yang akan berlaga pada hari keempat atau hari final di tepian Narosa Teluk Kuantan pada siang hari ini. Baik, ya, namun yang jelas kita masih menunggu informasi terakhir, apakah akan bisa diluncurkan, apa bisa dimulai. Masih ada komunikasi dari start dan finish, rekan Auludin, dan kita tentu akan meliput nanti pertarungan atau perpacuan yang akan dihilirkan pada putaran yang pertama, di mana sebanyak 11 kali hilir akan segera diluncurkan, dan tentu tidak ada pemenang bye, akan langsung saja hilir yang pertama. Garuda Baru Dishub Kuansing akan berhadapan dengan Putih Mandi Mayang Terurai PT TPS. Nah, sehingga pada saat ini tinggal koordinasi dan juga berkaitan dan kesiapan di panitia dan di gelanggang. Dilanjutkan dengan hilir yang kedua. Hilir yang kedua, Tuah Datua Imbang di Alam dari Petalongan, Kecamatan Pasir Penyu, berhadapan dengan Linggarjati JARAPP dari Pulau Kumpai, Kecamatan Pangian, Ancang-Ancang sudah di Hulu Pancang Tar. Nah, juga masih ada pompong yang lewat pada saat ini. Nah, terdengar sudah dentuman Mariam, pertanda sah sudah dilepas hilir yang kedua. Tua Datuk Imbang di Alam, Linggarjati JARAPP berada di posisi jalan sebelah kanan. Pada saat ini kedua buah jalur karena baru saja lepas dari Pancang Sar masih dalam keadaan berimbang. Belum satu pun di antara kedua buah jalur ini lebih berada haluannya di depan. Bahkan pada saat ini masih dalam keadaan sama, membelah sudah pancang pemisah yang kedua. Dalam keadaan berimbang, membelah sudah pancang pemisah yang kedua ini, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Nampaknya Linggarjati JARPP tertinggal atas Tua Datuk Imbang di Alam dari Petalongan, Kecamatan Pasir Penyu yang berada di sektor sebelah kiri atau jalan sebelah kiri. Masih dalam keadaan sementara, membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat ini. Nampaknya Tua Datuk Imbang di Alam ini masih mempertahankan haluannya di depan atas Linggarjati JARPP yang berada di sebelah kanan pada saat ini. Keadaan sementara ini, walaupun tidak menari si tukang tari, bahkan memang kedua buah jalur ini nampaknya belum ada atau tidak ada si tukang tari yang berdiri, namun nampaknya yang tadinya tertinggal kembali melejit Linggarjati JARPP yang berada di sebelah kanan. Nah, sedikit demi sedikit
haluan jalur Linggarjati JRPP memperlihatkan kebolehannya ketika berada di depan pancang pemisah yang kelima. Nampaknya Linggarjati JRPP ini benar-benar unggul atas haluan jalur Tua Datuk Imbang di Alam dari Petaluan Kecamatan Pasir Penyu Indragiri Hulu. Namun nampaknya tidak mau ketinggalan. Tua Datuk Imbang di Alam berusaha sekuat tenaga untuk kembali menyamakan haluan. Apakah keadaan akan dipersamakan atau akan bisa kembali disamakan oleh Tua Datuk Imbang di Alam? Belum dapat kita pastikan yang jelas. Kedua buah jalur masih dalam keadaan berpacu. Perjuangan akan berakhir lebih kurang 20 meter ke depan. Nah, masih berusaha untuk menyamakan haluan. Apa yang terjadi? Masuk. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Jalur mana yang akan berhasil melaju ke putaran kedua? Apakah Tua Datuk Imbang di Alam atau Linggarjati JARAPP? Belum dapat kita pastikan sebelum ada pengumuman dari Dewan Hakim. Nah, sementara hilir yang ketiga, Juragan Kuantan dengan Lintah Jalang Petapaan gagal dilepas. Dilanjutkan dengan Tapak Godang Sungai Gorakan Bapeda Kuansing berhadapan dengan Si Jontiak Lawi Pulau Tanamo IKC Kuansing Pulau Jambu Kecamatan Cerenti yang berada di sebelah kanan. Sama-sama gesit kami kira dayuan atlet perpacuan kedua buat jalur ini. Namun nampaknya Si Jontiak Lawi Pulau Tanamo lebih sedikit cepat gerakan pendayungnya dari Tapak Godang Sungai Gorakan. Namun sesuai dengan namanya, nampaknya jalur Tapak Godang juga pendayungnya besar pada saat ini terlihat dari tempat kami melaporkan berada di depan pancang pemisah yang ketiga. Tapak Godang Sungai Gorakan berada di depan atas haluan jalur Si Jontiak Lawi Pulau Tanamo yang berada di sektor sebelah kanan atau pancang pemisah yang ketiga sudah dilewati. Nampaknya Si Jontiak Lawi Pulau Tanamo ini walaupun tadinya tertinggal berusaha untuk mempercepat dan juga melajukan dayungannya sehingga pada saat ini berada di depan pancang pemisah yang keempat. Yang tadinya tertinggal Si Jontiak Lawi Pulau Tanamo berada di depan atas haluan jalur Tapak Godang Sungai Gorakan Bapeda Kuansing yang berada di sebelah kiri masih dalam keadaan sementara. Nampaknya Si Jontiak Lawi Pulau Tanamo IKC Kuansing ini masih saja berada di depan atas Tapak Godang Sungai Gorakan yang berada di sebelah kiri pada saat ini. Namun mereka berusaha sekuat tenaga. Dayungan yang begitu cepat dan kuat dari pacuan jalur Tapak Godang Sungai Gorakan yang berada di sebelah kiri belum dapat dipastikan. Perjuangan mereka tinggal satu pancang lagi ke depan. Namun Tapak Godang Sungai Gorakan berusaha untuk menyamakan haluan. Tinggal berapa sentimeter saja di jalur Si Jontiak Lawi Pulau Tanamo. Mereka sekuat tenaga mendayung jalurnya. Perjuangan mereka nampaknya akan berakhir. Namun mereka berusaha sekuat tenaga. Nah, 1, 2, 3, masuk. Saudara-saudara, hiruk pikuk dari masyarakat yang menyaksikan pacu jalur di tepian Narosa Teluk Kuantan ini, kami lihat masyarakat penonton langsung saja berada di daerah pasiran ataupun walaupun tidak terlihat pasiran, berada di pinggir Batang Kuantan seberang taluk ini. Mereka sengaja rela untuk turun ke Batang Kuantan, memberikan semangat dan spirit kepada anak pacuan, kepada jalur mungkin dari jalur desanya ataupun dari kecamatan mereka berada. Sehingga pada saat ini nampaknya tumpah ruah masyarakat Kuantan Singi dan juga di luar Kabupaten Kuantan Singi yang hari ini merupakan hari terakhir, hari final, tentu juga hari Minggu, hari libur, dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di perantauan sengaja pulang kampung untuk menyaksikan pacu jalur event nasional di tepian Narosa Teluk Kuantan ini. Sehingga hiruk pikuk jalur tradisional event nasional di Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2015, hari keempat putaran pertama, Minggu 23 Agustus 2015. Hilir kedua, Tua Datuk Imbang di Alam dari Petaluan Kecamatan Pasir Penyu dari Kabupaten Indragiri Hulu jalan sebelah kiri berhadapan dengan Linggarjati JARAPP dari Pulau Kumpai Kecamatan Tengahan jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Linggarjati JARAPP. akhirnya utusan Kabupaten Indragiri Hulu
harus mengakui keunggulan dari jalur utusan Kabupaten Kuantan Sengingi melalui jalur Linggarjati JARAPP setelah diumumkan oleh Dewan Hakim dan juga setelah melakukan kerja keras dengan tentunya stamina dan tenaga yang terkuras sudah sampai ke finish. Perjuangan yang maksimal yang sudah dilakukan oleh Tua Datuk Imbang Di Alam nampaknya belum berada ataupun belum berhasil dia raih sebagai pemenang. Nah, nampaknya hilir ke-10 Duri Bingkuang Rawang Panjang PT Sukapajar berhadapan dengan Putri Bungsu Dubalang Hitam bagian umum Serta Inhu berada di posisi jalan sebelah kanan saat tadi dilepas oleh panitia di pancang tar. Pada saat ini membelas tadi sudah pancang pemisah yang kedua, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Nampaknya Putri Bungsu Dubalang Hitam yang berada di sebelah kanan pada saat ini menari sudah setukang tari pertanda haluannya mendahului Duri Bingkuang Rawang Panjang yang berada di sebelah kiri ini. Namun ketika membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat, yang tadinya tertinggal sedikit demi sedikit Duri Bingkuang Rawang Panjang PT Sukapajar nampaknya menyusup ke depan atas haluan jalur Putri Bungsu Dubalang Hitam dari Redang Kecamatan Rengat Barat Indragiri Hulu. Namun pada saat ini membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima ini, yang tadinya tertinggal Putri Bungsu Dubalang Hitam pada saat ini kembali menyusup ke depan. Haluannya sedikit demi sedikit langsung saja meninggalkan haluan jalur Duri Bingkuang Rawang Panjang PT Sukapajar yang berada di sebelah kiri. Namun nampaknya jalur Duri Bingkuang Rawang Panjang dari Kuantan Sengingi ini berusaha sekuat tenaga menyamakan kembali haluannya. Nah, membelah sudah pancang pemisah yang kelima ini, berpacu di kawasan pancang terakhir ini. Apakah Putri Bungsu Dubalang Hitam akan tetap mempertahankan kemenangan yang tipis saja di depan atas Duri Bingkuang Rawang Panjang? Namun nampaknya belum dapat kita pastikan. Yang jelas perjuangan mereka belum berakhir. Perjuangan mereka tinggal beberapa meter ke depan. Mereka tetap berusaha dengan sekuat tenaga, menguras tenaga sampai ke garis finish. Nah, 1, 2, 3 masuk. Nah, inilah hilir yang ke-11 Siposan Rimbo RAPP berhadapan dengan Onggang Sati Rimbo Bunian Bank Mandiri Teluk Kuantan berada di sebelah kanan Kotokari Kecamatan Kuantan Tengah. Nah, nampak saja sang juara bertahan Siposan Rimbo sampai hari ini nampaknya masih unggul atas Onggang Sati Rimbo Bunian Bank Mandiri Teluk Kuantan yang berada di sebelah kanan. Ketika mereka berada di depan pancang pemisah yang keempat, nampaknya Siposan Rimbo RAPP masih terlihat luncurannya mendahului Onggang Sati Rimbo Bunian Bank Mandiri yang berada di sebelah kanan. Masih dalam keadaan sementara anak pacuan daripada Siposan Rimbo RAPP. Apakah juara bertahan yang masih dia pegang sampai hari ini tetap dipertahankan? Yang jelas sudah Siposan Rimbo RAPP masih saja melejit di depan atas Onggang Sati Rimbo Bunian yang berada di sebelah kanan. Nah, anak pacuan dari Siposan Rimbo RAPP benar-benar sampai ke garis finish, tidak melihat lawan yang berada di sebelah kanan. Mereka apakah di depan ataupun di belakang, mereka tetap akan mendayung jalurnya sekuat tenaga, memperlihatkan bahwa kekuatan dan tenaga mereka tetap akurat dari awal sampai ke garis finish. Tinggal beberapa meter perjuangan mereka akan berakhir. 1, 2, 3 masuk sudah hilir ke-11. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Saudara-saudara, para pendengar dan juga para penonton di mana saja Anda berada, Siposan Rimbo RAPP seperti yang kami ulas beberapa waktu sebelum acara siar langsung ini dimulai, mereka atau
anak pacuan dari Siposan Rimbo RPP ini, dari awal, dari start sampai ke garis finish, mereka tetap mendayung sekuat tenaga jalurnya. Apakah lawan di kanan mungkin sudah berada di belakang ataupun berada di depan, mereka tetap mendayung jalurnya sekuat tenaga sampai ke garis finish. Berarti mereka menggunakan tenaga atau stamina full untuk 6 pancang ini. Kemudian di depan tribun hakim ini, atau tepatnya di depan studio mini RPD ini, terlihat liputan pacu jalur dari Humas Kuantan Singingi yang juga bertuliskan di speedboat Imo Sponsel Benai, yang juga merupakan sponsor dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pacu jalur tradisional di tepian Narosa, Teluk Kuantan. Nah, bersiap sudah hilir ke-5 Panglima Orang Putih Sedda Kuan Sing dari Sungai Ala berhadapan dengan ular serang dari Sungai Guntung Indragiri Hulu, berada di posisi jalan sebelah kanan. Nah, nampaknya mereka sudah berada di depan pancang pemisah yang ketiga. Jalur Panglima Orang Putih Sedda Kuan Sing langsung saja meluncur ke depan atas saluran jalur ular serang dari Sungai Guntung Indragiri Hulu yang berada di sebelah kanan. Berada di pertengahan kawasan pancang pemisah yang ketiga ini, terlihat sudah haluan Panglima Orang Putih Sedda Kuan Sing berada di depan haluan jalur ular serang Sungai Guntung Indragiri Hulu. Keadaan sementara ini dipertahankan sampai ke garis pancang pemisah yang ketiga. Nah, membelah atau melintas sudah pancang pemisah yang ketiga ini. Untuk sementara Panglima Orang Putih Sedda Kuan Sing masih saja di depan haluannya, di depan ular serang dari Sungai Guntung Indragiri Hulu yang berada di sebelah kanan. Keadaan sementara benar-benar dipertahankan, membelah sudah pancang pemisah yang keempat. Dalam keadaan sementara, walaupun tidak ada terlihat si tukang tari di depan haluan jalur Panglima Orang Putih Sedda Kuan Sing, namun yang jelas nampaknya haluan jalurnya sudah mendahului haluan ular serang dari Sungai Guntung Indragiri Hulu. Namun usaha dan kerja keras dari anak pacuan ular serang nampaknya membuahkan hasil sedikit demi sedikit. Nampaknya kembali menyamakan haluan dengan jalur Panglima Orang Putih Sedda Kuan Sing yang berada di sebelah kiri. Nah, sama sudah haluan kedua buah jalur yang tadinya tertinggal kembali menyamakan ular serang dari Sungai Guntung Indragiri Hulu yang berada di sebelah kanan. Namun sedikit demi sedikit kembali melejit Panglima Orang Putih dari Sedda Kuan Sing yang berada di sebelah kiri ini. Apa yang terjadi? Keduanya saling mendahului, namun sama sudah, berimbang sudah haluan kedua buah jalur. Jalur mana yang akan berhasil? Apakah ular serang atau Panglima Orang Putih? 1, 2, 3, masuk! Sementara di belakangnya adalah hilir ke-6 Sialang Soko Putri Mandi Setakor Raya Pranap Kecamatan Pranap Kabupaten Indragiri Hulu. Batu lompatan Harimau Kompe Kinali. Nampaknya batu lompatan Harimau Kompe Kinali dapat mendahului sedikit saja Sialang Soko Putri Mandi yang berada di sebelah kiri yang tadinya tertinggal. Nampaknya Sialang Soko berusaha untuk menyamakan haluan, namun batu lompatan Harimau Kompe Kinali kembali dengan kekuatan penuh, dengan anak pacuan dengan dayuan yang begitu kuat kami kira, kembali mendahului Sialang Soko yang berada di sebelah kiri. Namun saudara-saudara, Sialang Soko yang tadinya tertinggal nampaknya menyamakan haluan dengan jalur batu lompatan Harimau Kompe Kinali. Apa yang terjadi? Masuk! Saudara-saudara, memang melelahkan, benar-benar mendebarkan, mengharukan. Hilir batu lompatan Harimau Kompe Kinali berhadapan dengan Sialang Soko Putri Mandi Setakor Raya Kecamatan Pranap. Jalur mana di antara kedua buah jalur ini akan berhasil melaju ke putaran kedua? Kami yakin dan percaya tentunya Dewan Hakim akan melihat layar monitor setelah mereka sampai ke garis finish tersebut. Begitulah bagaimana tipisnya daripada kemenangan atau kekalahan dari kedua buah jalur ini. Namun yang jelas tentu satu di antara dua buah jalur ini akan melaju ke putaran kedua. Sementara akan dilanjutkan dengan hilir berikutnya. Saudara-saudara,
nampaknya pada hari keempat ini selalu gagal dilepas, di mana hilir ke-7, ke-8 dan ke-9 kembali gagal dilepas. Kita berharap kepada panitia di Pancang Star supaya sebelum dipanggil kedua buah jalur yang akan berpacu mudah-mudahan sudah standby di hulu Pancang Star dalam keadaan haluan yang tidak begitu jauh berbeda. Nah, dilanjutkan dengan hilir pertama. Hilir pertama Garuda Baru di Subkuansing berada di sebelah kiri dari Pulau Mungkur, Kecamatan Gunung Tuar. Putih Mandi Mayang Taurai PT TBS dari Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik berada di sebelah kanan. Nah, menari sudah si tukang tari dari jalur Putih Mandi Mayang Taurai PT TBS Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik. Pertanda haluan sudah berada di depan atas haluan jalur Garuda Baru di Subkuansing, Pulau Mungkur, Kecamatan Gunung Tuar. Nah, berada di depan pancang ketiga pada saat ini masih dalam keadaan sementara Putih Mandi Mayang Cawan TBS disampaikan daripada jalur Garuda Baru di Subkuansing dari Pulau Mungkur, Kecamatan Gunung Tuar membelah sudah berada di pertengahan kawasan pancang pemisah yang keempat ini. Nampaknya haluan jalur Putih Mandi Mayang Terurai pada saat ini masih memimpin atas haluan jalur Garuda Baru di Subkuansing dari Pulau Mungkur, Kecamatan Gunung Tuar yang berada di sebelah kiri. Membelah sudah pancang pemisah yang keempat. Berusaha sudah Garuda Baru di Subkuansing dari Pulau Mungkur untuk menyamakan haluan dengan jalur Putih Mandi Mayang Taurai dari Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik yang berada di sebelah kanan. Tidak meloleh ke kiri nampaknya Putih Mandi Mayang Taurai dari Rantau Sialang meninggalkan sudah Garuda Baru di Subkuansing dari Pulau Mungkur, Kecamatan Gunung Tuar yang berada di sebelah kiri. Namun meluncur sudah haluan Garuda Baru di Subkuansing dari Pulau Mungkur, Kecamatan Gunung Tuar sebelah kiri berhadapan dengan Putih Mandi Mayang Taurai PT TBS yang berada di sebelah kanan. Belum dapat kita pastikan haluan mana yang akan menembus ke garis finish lebih awal, apakah Garuda Baru di Subkuansing atau Putih Mandi Mayang Taurai dari PT TBS Rantau Sialang. Perjuangan mereka akan berakhir. Nah, masuk sudah hilir yang pertama. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Baik saudara-saudara, berancang-ancang sudah hilir berikutnya. Untuk laporan berikut inilah rekan kami John Simon. Terima kasih rekan Ordenianto. Baik saudara penonton, saudara pengunjung dan saudara pendengar dimanapun anda berada, saat ini dua buah jalur bergerak sudah meninggalkan Pancang Star, namun belum bisa kita pastikan jalur mana yang hilir saat ini. Namun menurut perkiraan kami adalah hilir yang ke-7 antara Tua Koyi Dubalang Rajo dari pintu Gobang, Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Guguk Sakti Longge Batua Bapeda Kuansing Basra, Kecamatan Kuantan Hilir jalan sebelah kanan. Namun belum bisa kita pastikan jalur mana karena informasi dari Pancang Star belum bisa kami terima. Saat ini dua buah jalur sudah berada di pancang pemisah yang ketiga dan berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Ya saudara-saudara, ya hilir yang ke-7 ternyata yang hilir ini adalah hilir yang ke-7 Tua Koyi Dubalang Rajo Kesbangpol pintu Gobang, Kecamatan Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri, sedangkan lawannya yang di sebelah kanan Guguk Sakti Longge Batua Bapeda Kuansing berada di jalan sebelah kanan, baru saja meninggalkan pancang pemisah yang keempat dan berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Tertinggal sudah nampaknya Guguk Sakti Longge Batua Bapeda Kuansing yang berada di jalan sebelah kanan. Memimpin sementara Tua Koyi Dubalang Rajo Kesbangpol yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan jalur Guguk Sakti Longge Batua. Berdiri sudah saudara-saudara si tukang tari haluan jalur Tua Koyi Dubalang Rajo yang berada di jalan sebelah kiri, memimpin tipis saja atas haluan jalur Guguk Sakti Longge Batua. Namun perjuangan masih terus diberikan. Beberapa meter ke depan masih mendayung jalurnya sekuat tenaga. Tinggal beberapa meter masuk sudah hilir ke-7. Silakan berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Sementara itu di hulu pancang awal bergantung dua jalur, yakni Bintang Emas Cahaya Intan Bang Riau Kepri
dari Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan berada di jalan sebelah kiri yang akan berhadapan dengan Meriam Onggang Parau. Bapeda Kuansing Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kanan. Belum terlihat tanda-tanda akan dilepasnya hilir yang ke-8 ini. Nah saudara-saudara, yang baru saja dilepas saat ini adalah hilir yang ketiga, Juragan Kuantan RAPP dari seberang gunung Kecamatan Gunung Toar jalan sebelah kiri berhadapan dengan Linta Jalang PT Udayana Loh Jinawi dari Petapahan Kecamatan Gunung Toar berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, baru saja meninggalkan pancang pemisah yang kedua, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Sedikit saja nampaknya Linta Jalang dari Petapahan yang berada di jalan sebelah kanan menyelip ke depan atas haluan jalur Juragan Kuantan RAPP yang berada di jalan sebelah kiri, namun tidak bertahan begitu lama. Nampaknya Linta Jalang dari Petapahan ini mampu menyamakan haluannya atas haluan jalur Juragan Kuantan RAPP yang berada di jalan sebelah kiri. Kita tunggu saudara-saudara, baru saja meninggalkan pancang pemisah yang ketiga dan berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Betul-betul berimbang perpacuan di hilir yang ketiga ini antara Juragan Kuantan RAPP yang berada di jalan sebelah kiri, Linta Jalang berada di jalan sebelah kanan. Memang tidak bisa diprediksi saudara-saudara, siapakah yang memimpin, siapakah yang terdepan saat ini. Yang jelas kedua pemacu dari dua buah jalur ini masih memberikan perlawanan. Nah saudara-saudara, saat membela pancang pemisah yang kelima berada di kawasan pancang pemisah yang terakhir, Linta Jalang memimpin tipis saja atas haluan jalur Juragan Kuantan RAPP yang berada di jalan sebelah kiri. Nah sama sudah saudara-saudara, hilir yang ketiga ini siapakah yang memimpin, siapakah yang terdepan saat ini. Pancang finish masih 30 meter ke depan, perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir. Nah masih mendayung sekuat tenaga, 1, 2, 3 masuk. Sementara yang hilir ini adalah hilir yang ke-8, D5 Indah Permata Kuantan dari Sai Kecamatan Kuantan Mudik jalan sebelah kiri berhadapan dengan, kami ulangi, Bintang Emas Cahaya Intan Bang Riau Kepri jalan sebelah kiri berhadapan dengan Meriam Onggang Parau dari Kepala Pulau yang berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir, siapakah yang memimpin? Tinggal beberapa meter ke depan masuk hilir ke-8. Baik saudara penonton, yang baru saja menembus garis akhir tadi adalah hilir ke-8 antara Bintang Emas Cahaya Intan Bang Riau Kepri dari Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan jalan sebelah kiri berhadapan dengan Meriam Onggang Parau Bapeda Kuansing dari Kepala Pulau Basra Kecamatan Kuantan Hilir yang berada di jalan sebelah kanan. Sebelumnya juga menembus garis akhir dua buah jalur hilir ketiga, Juragan Kuantan RAPP berhadapan dengan Linta Jalang PT Udaya Loh Jinawi dari Petapahan Kecamatan Gunung Toar. Dua kali hilir yang kita saksikan ataupun yang kita ikuti, betul-betul hilir yang cukup menegangkan. Agar Baik saudara penonton, saudara pengunjung, hilir ke-8 Bintang Emas Cahaya Intan Bang Riau Kepulauan Riau dari Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan jalan sebelah kiri berhadapan dengan Meriam Onggang Parau Bapeda Kuansing dari Kepala Pulau Kecamatan Basra jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Meriam Onggang Parau Bapeda Kuansing. baik saudara penonton, saudara pengunjung, serta saudara pendengar dimanapun anda berada, selamat kita ucapkan pada jalur-jalur yang telah ya saudara-saudara, selamat kembali kita ucapkan kepada jalur yang mampu unggul pada putaran pertama dan maju ke putaran kedua, yang nantinya pengundian untuk putaran kedua akan dilangsungkan di tribun finish dari Danau Baru Kecamatan Rengat Barat berada di jalan sebelah kanan.
baru saja meninggalkan pancang pemisah yang pertama dan saat ini membelah sudah pancang pemisah yang kedua. Berdiri sudah si tukang tari haluan jalur Tua Kalojengking Muda Indragiri yang berada di jalan sebelah kanan. Ini memberitahukan kepada halayak penonton bahwa haluannya unggul tipis atas haluan jalur Delima Indah Permata Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Namun tidak bertahan lama saudara-saudara, nampaknya Delima Indah Permata Kuantan sedikit demi sedikit dengan semangat yang berkobar memperpendek jarak ketinggalan, bahkan menyamakan haluan. Namun dengan percaya diri si tukang tari Tua Kalojengking Muda Indragiri masih berdiri saudara-saudara di haluan jalur Tua Kalojengking Muda Indragiri yang berada di jalan sebelah kanan. Memang saudara-saudara saat ini memimpin tipis saja Tua Kalojengking Muda Indragiri yang berada di jalan sebelah kanan, ditempel secara ketat oleh haluan jalur Delima Indah Permata Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, membelah sudah pancang pemisah yang kelima dan berada di kawasan pancang pemisah yang terakhir dengan kondisi haluan kedua buah jalur sama-sama mendongak saudara-saudara. Namun Tua Kalojengking Muda Indragiri masih eksis di depan. Namun Delima Indah Permata Intan masih mendayung jalurnya sekuat tenaga. Pancang finish masih 30 meter ke depan. Kita tunggu keberadaan kedua buah jalur ini. Masuk sudah hilir ke-9. Silakan berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Baik saudara penonton, saudara pengunjung dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, maka dengan diumumkan hilir yang ke-9 ini berarti perpacuan untuk putaran pertama telah selesai, dilanjutkan dengan pencabutan undian. Dan sebelum dilaksanakan proses pencabutan